Selamat pagi Pak, dan selamat pagi juga buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldiko PR Situmorang, NIM 62133111062, kelas PJKR 5F. Mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya ingin menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul tentang pengembangan model pembelajaran lemparan atau yang disebut dengan bowling permainan kriket pada siswa SD Negeri 060903 di Medan LPTIA. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang masalah, 2 identifikasi masalah, 3 batasan masalah, 4 rumusan masalah, 5 tujuan penelitian, 6 manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang ditingkatkan secara kualitatif dan kuantitatif. Itu sangat diperlukan upaya ke arah pembaruan dan penyempurnaan juga di bidang pendidikan untuk menciptakan manusia yang berkualitas. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan salah satu mata pelajaran pada kurikulum 2013. PJOK merupakan bagian yang tidak terpisahkan program pelatihan nasional yang ditunjukkan untuk mengembangkan aspek-aspek yang berhubungan dengan kebugaran keterampilan fisik. Permainan kriket adalah olahraga yang berasal dari Inggris. Kala itu permainan ini dimainkan oleh para raja dan kaum bangsawan Inggris. Kepopuleran permainan kriket, hampir semua negara persemakmurannya mengenal olahraga kriket. SD Negeri 060903 Medan LPTIA merupakan salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Medan LPTIA, di mana terdiri dari 6 kelas. Sekolah dasar ini masih menggunakan kurikulum KTSP, yang dimana mata pelajarannya salah satunya ialah PJOK. PJOK merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dasar tersebut. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti berinisiatif untuk melakukan pengembangan permainan bola kecil di sekolah tersebut, karena permainan bola kecil juga diketahui anak-anak tidak hanya bola besar. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Pada dasarnya siswa laki-laki hanya bermain sepak bola ketika jam pelajaran olahraga. 2. Ketika pembelajaran olahraga, siswa perempuan hanya bermain di kelas dan pergi ke kantin. 3. Terbatasnya alat permainan olahraga di sekolah. 4. Kurangnya pemahaman siswa-siswa tentang apa saja olahraga yang ada di Indonesia, salah satunya dalam permainan bola kecil yaitu kriket. Batasan masalah. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka dibuat cakupan permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalahnya sebagai berikut. 1. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan meneliti model pembelajaran lemparan bowling dalam bentuk 2 modifikasi permainan. 2. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah siswa kelas 5 dan 6 di SD Negeri 060903 Medan LPTIA. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana mengembangkan model pembelajaran lemparan atau bowling pada olahraga kriket dalam bentuk permainan. 2. Bagaimana efektivitas model pembelajaran lemparan atau bowling pada olahraga kriket dalam bentuk permainan. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini bertujuan yaitu 1. Mengembangkan model pembelajaran lemparan atau bowling pada olahraga kriket dalam bentuk permainan. 2. Mengetahui efektivitas model pembelajaran lemparan atau bowling pada olahraga kriket dalam bentuk permainan. Manfaat penelitian. Adapun manfaat pengembangan model pembelajaran lemparan atau bowling pada olahraga kriket dalam bentuk permainan yaitu A. Bagi guru. Dengan penelitian ini, guru dapat mengetahui apa itu olahraga kriket dan bisa menggunakan model pembelajaran ini atau juga bisa meningkatkan model pembelajaran ini. B. Bagi siswa. Siswa dapat mengetahui olahraga kriket dan dapat juga dijadikan permainan sehari-hari dengan teman sebaya. 3. Bagi peneliti.
menambah pengetahuan dalam mengembangkan model pembelajaran dalam bentuk permainan sehingga dapat dijadikan tambahan untuk proses pembelajaran di kemudian hari. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Untuk mencapai tujuan jasmani, guru harus merancang dan melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani sesuai perkembangan karakteristik siswa. Modifikasi sarana dan prasarana adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk memaksimalkan pembelajaran. Komponen-komponen penting dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang dapat dimodifikasi. A. Ukuran, berat, bentuk peralatan yang digunakan. B. Lapangan permainan. C. Waktu bermain atau lamanya permainan. D. Peraturan permainan. E. Jumlah pemain. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru harus memahami karakteristik siswa sesuai dengan kualifikasi model pengembangan. Yang pertama itu analisa. Analisa merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian ini. Peneliti melakukan analisis kebutuhan melalui observasi pada saat proses pembelajaran PJOK dan wawancara dengan salah satu guru di sekolah dasar tersebut. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan siswa dalam pembelajaran PJOK, sehingga nantinya peneliti dapat membuat model atau media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Desain. Perencanaan dilakukan untuk menyusun rancangan pembelajaran yang akan dilakukan menggunakan model pembelajaran yang dikembangkan. Rancangan tersebut dengan menentukan materi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, yaitu permainan bola kecil. Sarana dan prasarana seperti lapangan olahraga, bola, kun, botol yang akan digunakan saat pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran berbasis permainan ini didesain dengan menggunakan beberapa permainan agar dapat menarik. Adapun permainan yang digunakan diantaranya: A. Model permainan lempar mengenai target. B. Model permainan lempar tangkap bola. C. Model permainan lari zigzag mengenai target. D. Model permainan lempar, development atau pengembangan. Dalam development atau pengembangan terdapat 4. 1. Membuat model pembelajaran berbasis permainan. 2. Validasi ahli permainan kriket. 3. Validasi peserta didik. 4. Validasi guru PJOK. Implementasi tahap penggunaan model pembelajaran berbasis permainan ini dilakukan di SD Negeri 06, 09, 03 Medan Helvetia. Pengimplementasian digunakan untuk melihat keefektifan dan kemenarikan siswa, dilihat melalui respon siswa yang diberikan pada saat pembelajaran berlangsung. Evaluasi pada model EDI terdiri dari evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dalam pendidikan ini digunakan untuk keperluan perbaikan atau penyempurnaan model pembelajaran secara bertahap. Sedangkan evaluasi sumatif hanya akan dilakukan di akhir tahapan untuk mengetahui efektivitas model dalam proses pembelajaran. Lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di SD Negeri 06, 09, 03 Medan Helvetia, Kabupaten Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Waktunya yaitu teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam berbentuk observasi, lembar evaluasi, dan angket. Observasi dilakukan dalam penelitian ini untuk melakukan pengamatan langsung di sekolah yang akan digunakan sebagai tempat implementasi model pembelajaran. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk presentasi, sedangkan data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif